Maka ada yang diungkapkan oleh kawan-kawan dari aktivis UI dalam sebuah lembaga namanya UI Watch. Ada 3 sikap orang PKI itu yang harus diwaspadai. Satu, dia katakan orang PKI itu selalu membalik fakta. Artinya yang dia lakukan itu salah, tetapi maka dia akan benar. Ini kira-kira sekarang ini Sambo itu lah, Pak. Sambo itu kan begitu dia membunuh Joshua, siapa yang disalahkannya dulu? Joshua, Pak. Karena waktu menemukan kata Sambo juga, di dalamnya ada pistol, di dalamnya ada celurit, di dalamnya ada golok. Orang pergi wirid sekuliah subuh kok bawa golok, orang mana, Pak? Tidak ada mungkin ada orang pergi kuliah subuh, Habib Rizik kemudian dalam mobilnya isi golok. Tengok ketika berceramah di Lampung, sedang ceramah ditusuk, ditikap. Kemudian kalau di Pekanbaru, ingat Masjid Al-Falah, Pak. Imam kita sedang jadi imam, orang masuk dari pintu depan, kemudian imamnya ditusuk. Di Panam demikian juga terjadi. Tetapi ada hasil yang mengembirakan. Seluruh yang menusuk ulama itu statusnya adalah orang gila. Sekarang apa yang diributkan lagi? Boleh tidak mantan presiden menjadi wakil presiden? Kan sibuk itu ya, Pak. Kemarin maaf, awalnya Pak digiring supaya undang-undang dirubah agar presiden yang kemarin hanya berdasarkan amandemen undang-undang hanya boleh 2 periode, sekarang diusulkan 3 periode. Ribut. Subuh hari ini kita berada di hari yang kelima di bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah. Dalam perhitungan Masehi, hari ini kita berada di hari yang pertama di bulan Oktober 2022. Maka kalau diingatkan bulan Rabiul Awal, maka kita ingat kelahiran Nabi. Tapi kalau diingatkan dengan Oktober, maka kita masih ingat tentang peristiwa G30 SPKI. Nah, tentunya peristiwa ini akan ada hikmahnya bagi kita paling tidak untuk membangun sebuah komitmen kebernegaraan yang baik, karena memang secara historis bangsa ini pernah terjadi hal-hal yang tidak pernah dibayangkan, termasuklah pemberontakan PKI yang itu sempat berjalan selama 3 kali. Satu tahun 1926, yang kedua tahun 1948, yang ketiga tahun 1965. Kalau 26 itu mungkin tidak tahu ada di antara kita yang hidup atau sudah bujang. Kemudian tahun 48 dipusatkan di Madiun dengan melibatkan 23 keresidenan, dan itu tidak sedikit para ulama yang dibunuh, kemudian pesantren yang dihancurkan dan dibakar. Tapi itu dianggap hal biasa, tetapi muncul lagi pada tahun 65 dan itu luar biasa. Dan inilah yang akhirnya pada tahun 1968 keluarnya TAP MPR tentang pelarangan organisasi komunis, dan di situ pula lah terjadi sesuatu yang luar biasa. Namun demikian Bapak Ibu yang berbahagia, kita diingatkan apa yang pernah disampaikan oleh seorang jenderal TNI ketika itu, namanya Pak Sarwo Edi. Apa kata Sarwo Edi? Nanti 30 atau 40 tahun yang akan datang, komunis itu akan bangkit. Satu, dia katakan komunis itu selalu bangkit mengatasnamakan masyarakat dan akan menjadikan orang miskin itu sebagai bagian populasi mereka. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, dahulu orang-orang kita sepertinya tidak mengerti apa itu komunis. Cuma para petani dapat cangkul, petani dapat parang, kemudian namanya ditulis, maka mereka senang menjadi PKI. Bahkan maaf, tidak sampai di situ saja. Setelah 48 terjadi gejolak, tahun 1955 PKI menjadi partai politik dan ikut meraih suara yang terbanyak di konstituante di bawah partainya Masyumi. Jadi Masyumi nomor 1, di bawahnya adalah PKI, di bawahnya PNI. Subhanallah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, karena getegatan waktu itu antara PKI dengan Pak Soekarno, kemudian melibatkan tentara kita waktu itu, maka maaf pada tahun tersebut dimintalah agar Soekarno membubarkan Partai Masyumi karena dianggap bertentangan dengan negara Pancasila dan dianggap Masyumi adalah partai aliran kanan. Maka saya membaca sejarah, kalau Bapak pernah tahu, di Riau itu Pak, di Pekanbaru ini Partai Masyuminya besar, bahkan dia punya gedung Partai Masyumi sekarang itu, itulah namanya Ruko Kirana. Mbak tahu Kirana? Toko emas. Nah, itu seluruhnya punya Masyumi, Pak.
Itu 4, termasuk Bank Mandiri itu Pak. Itu punya. Cuma karena Masumi dibubarkan, maka itu dikuasai oleh pemerintah. Dalam hal ini Korem yang ketika itu memegang, yang pada akhirnya entah tahun kapan dijuallah ke orang-orang tersebut. Nah itulah duitnya entah kemana, sebagian dibagi-bagikan, kemudian itulah yang menjadi. Tetapi apa bukti sejarahnya Pak Ustadz? Kalau Bapak ingin melihat sejarahnya, dan itu masih ada gambarnya, dan bahkan itu tertuliskan kantor Partai Masumi, itu ada. Jadi masih dijual, saya menjualnya entah siapa, dan duitnya entah kemana, entah siapa yang salah, saya pun tak tahu Pak. Subhanallah, itu luar biasa Pak. Jadi itu besar. Nah inilah sesuatu yang luar biasa. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, sejarah itu penting. Tetapi hari ini kan sudah terjadi, semenjak adanya gerakan reformasi, maka orang-orang ingin melupakan peristiwa dengan masa lalu dengan rencana kita membuat masa yang akan datang. Tapi orang-orang komunis tidak akan diam. Maka maaf, tahun 2002 ada sebuah buku yang ditulis oleh Ciptaning. Dia katakan, saya bangga jadi anak PKI. Tahun 2005 terbit lagi sebuah buku Pak. Apa yang dituliskan buku itu? Anak PKI menuju parlemen. Tahun 2008 timbul lagi sebuah buku. Tahun 2012 yang terakhir itu ada sebuah buku, Rakyat Menuntut Keadilan. Isi buku itu sesungguhnya menceritakan PKI itu tidak pernah salah. Yang salah adalah pemerintahan masa itu menilai PKI. Nah, ini kan dibalik. Maka ada yang diungkapkan oleh kawan-kawan dari aktivis UI dalam sebuah lembaga namanya UI Watch. Ada 3 sikap orang PKI itu yang harus diwaspadai. 1, dia katakan orang PKI itu selalu membalik fakta. Artinya yang dia lakukan itu salah, tetapi maka dia akan benar. Ini kira-kira sekarang ini Sambo itu lah Pak. Sambo itu kan begitu dia membunuh Joshua, siapa yang disalahkannya dulu? Joshua Pak. Masa 7 peluru yang dilemparkan oleh Joshua tidak satu pun kena kemana-mana pistolnya. Semua orang digiring bahwa awal-awal ketika Sambo itu membunuh Joshua, seluruh mata mengatakan Joshua itu kalah oleh tersangka sekarang Bribda E. Karena dia seluruh katakan ini salah, dia tembak menembak, kemudian entah kemana-mana kasusnya Pak. Direkayasa seakan-akan yang salah itu Joshua. Subhanallah. Tetapi kan akhirnya terungkap. Maka subhanallah, akhirnya ketika terungkap hari ini, itu juga yang diungkapkan lagi di masa yang lalu, termasuk kejadian pembunuhan aktivis FPI di kilometer 50. Karena waktu menemukan kata Sambo juga, di dalamnya ada pistol, di dalamnya ada celurit, di dalamnya ada golok. Orang pergi wirid kuliah subuh kok bawa golok, orang mana Pak? Tidak ada, mungkin ada orang pergi kuliah subuh, Habib Rizik, kemudian dalam mobilnya isi golok. Tengok mobil saya tidak ada golok dalam itu Pak. Walaupun habis ni ke kebun sawit tak juga nak bawa golok. Tak ada tu Pak. Maka dibuatlah direkayasa. Maka memang rekayasa itu selalu ada Pak. Rekayasa. Maka itulah kerja PKI itu, direkayasa. Maka dia timbul, jangan terlampau takut dengan PKI. Kemudian ketika mereka ingin menghapus, menggelapkan peristiwa PKI, maka dia giring opini yang lain. Kalau tidak digiring kepada opini yang lain, nanti opini ini tidak hilang. Maka maaf, apa dia katakan? Maka sekarang kalau ada orang membawa bendera yang ada identifikasinya dengan Hizbut Tahrir, wah ini dilarang. Ini aliran yang akan memecah bangsa. Tapi pernah enggak kalau kita tanyakan HT itu ada orang yang dikorbankan? Enggak bisa Pak. Tapi kalau ada orang pakai baju palu arit, pakai bendera PKI, maka mereka akan katakan, oh ini kan tren-tren saja. Itu masalahnya Pak. Itulah PKI itu. Subhanallah, dirubahnya isu Pak. Isu entah kemana-mana, karena memang manajemennya. Maka di situ yang dikatakan tadi oleh Pak Sarwo Edi, inilah yang disebut dengan komunis gaya baru. Nah yang kedua, apa yang hebatnya orang komunis itu Pak? Selain dia bisa merubah fakta, dia pembohong. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, Pak pilih saya, kalau saya nanti jadi pemimpin, semua BLT saya hapus, saya ganti dengan itu PKI itu Pak. PKI itu memang gitu Pak. Apa yang dijanjikannya dulu Pak? Kalau kami berkuasa nanti petani dapat pupuk, petani dapat yang namanya subsidi ini, seluruhnya dijanjikan Pak. Tapi setelah duduk enggak juga Pak. Subhanallah, itu kan rumus-rumus PKI Pak. Maka rumus PKI itu memang rajin berbohong dia.
Subhanallah. Maka kebohongan. Tapi maaf, apalagi sekarang. Kalau dulu orang berjanji nggak bisa ditelusuri, sekarang ada namanya sejarah jejak digital. Saya ngomong hari ini direkam, 20 tahun saya mati, ini dilihatkan lagi, Pak. Berapa banyak pejabat kita, kami anti korupsi, besoknya ditangkap KPK dia, Bu. Subhanallah. Begitu dia katakan kita anti korupsi, negara harus bersih, menteri-menteri harus di kantor-kantor itu dituliskan sekarang anti apalah, tulis-tulis di dinding. Tapi luar biasa, nggak boleh berurusan dengan calo. Yang duduk di meja itu, itulah calonya kadang-kadang. Subhanallah, ditulisnya di atas tu jangan berurusan dengan calo. Yang duduk di bawah tulisan tu, Pak, itu kan calo. Sama bapak pergi ke rumah sakit, di bawah rumah sakit itu ada apa? Ini daerah rumah sakit, dilarang merokok. Yang merokok itu di bawah spanduk itulah merokok, Pak. Tulisan di kepalanya itu, nah itulah kondisinya. Subhanallah. Maka dia dibohongi kita. Nah, yang ketiga, apa yang terjadi? Dia diskriminatif, kriminalisasi, kemudian intimidasi. Maka dulu kalau orang tidak mau mengakui PKI, Pak, itu dianggap aliran kanan. Ini harus diselamatkan, diselesaikan. Maka subhanallah, hebatnya menggiring. Maka pada sidang konstituante pada 47 itu apa yang terjadi? PKI itu menganggap dialah yang payang Pancasila, yang lain itu tak Pancasila. Maka kemarin keluar rumus bahwa sesungguhnya PKI Indonesia itu, komunis Indonesia, berbeda dengan komunis dengan Cina. Ini adalah komunis Nusantara. Alah, sama pula dengan Islam Nusantara, nampaknya, Pak. Digiring entah ke mana-mana, Pak. Maka diskriminatif. Orang kalau tidak pro dengan dia, itu diintimidasi. Nah, apa maka dulu 10 tahun terakhir, Pak, alhamdulillah 2 tahun belakangan hampir tak ada lagi. Tetapi Bapak masih ingat berapa banyak ulama kita diintimidasi. Yang terakhir itu mungkin Bapak lihat Syekh Ali Jaber ketika berceramah di Lampung, sedang ceramah ditusuk, ditikam. Kemudian kalau di Pekanbaru, ingat Masjid Al-Falah, Pak, imam kita sedang jadi imam, orang masuk dari pintu depan, kemudian imamnya ditusuk. Di Panam demikian juga terjadi. Tetapi ada hasil yang mengembirakan. Seluruh yang menusuk ulama itu statusnya adalah orang gila. Kompak orang gila itu, Pak. Itu pula di Indonesia ini hanya orang Indonesia yang ada persatuan gila nasional, nampaknya, Pak. Subhanallah, seluruh yang ingin membunuh ustadz itu selalu hasilnya gila. Saya tidak tahu juga. Maka itu ditanyakan, apa yang mungkin sebanyak itu orang gila? Sampai ada di provinsi Jawa Barat dibunuh, ada di mana-mana. Tapi seluruhnya gila. Yang hebatnya lagi, orang gila itu hanya mencari ustadz, nggak pernah dia mencari pejabat. Itu pula hebatnya. Ya ngapalah, kau dari mana pula? Nah, itulah sebuah kehebatan. Maka subhanallah, hari ini kita diingatkan, karena memang maaf, semenjak tahun 2008 kurikulum kita tidak mengajarkan lagi sejarah tentang hal itu. Anak-anak ibu, dia tidak akan tahu, Bu. Dia tidak akan mengerti bagaimana PKI, bagaimana dulu pemberontakan DITII, Kartosuwiryo dan sebagainya. Itu tidak diingatkan lagi, karena dalam kurikulum kita sudah berubah. Yang digiring apa? Yang digiring hari ini menatap masa depan, melupakan sejarah masa lalu. Kalau begitu, ini sesuatu yang berbahaya. Tapi ada hikmahnya, Bu. Mengapa kedulu bangkit dari Orde Baru dan Orde Lama? Seluruhnya memang digaungi oleh orang-orang muda. Saya akhirnya menghitung, Pak. Soekarno naik menjadi presiden di usianya, ada yang Bapak ingat? Soekarno itu naik jadi presiden usianya 44 tahun, Pak. Soeharto naik jadi presiden usianya 47 tahun. DN Aidit di Nusantara yang ketua PKI itu menjadi PKI usianya 43. Jadi yang 43 kok banyak PKI, nampak, Pak. Yang begitu itu, Pak. Yang 43, Pak. Jadi kepala 4 itu luar biasa. Rupanya memang kalau kita tengok prestasi hidup itu selalu berada di usia 40. Nabi diangkat menjadi Rasul 40, Pak. Jadi kepala-kepala 4 itu, maka saya tengok subhanallah sekarang saja. Jadi kalau kita katakan gubernur kita sudah agak sepuh, itu sekarang, dulu rata-rata muda, Pak. Maka saya katakan Presiden Soeharto ketika itu 47, Soekarno ketika itu 44. Setika itu maaf, Aidit pun jadi PKI 43. Karena maaf, beda usia, Pak, beda masa sedikit lah antara Pak Soeharto. Itu luar biasa, Pak.
Rupanya kalau yang muda-muda diberikan jabatan itu enak dia Pak, dia semangat. Tapi jangan lama-lama betul. Kalau lama-lama lah nak mau berhenti dia Pak. Maaf, Soeharto, Pak Soeharto berapa periode Pak? 7 periode Pak. 7 kali 5 35 tahun Pak. Yang salahnya bukan dia, bangsa ini yang juga salah. Kita ni suka memuji-muji. Pak Soeharto berdasarkan permintaan rakyat, yang meminta rakyat itu meminta bapak jadi presiden. Kata Soeharto, sebenarnya saya tidak mau doh, tapi kalian suruh anda jawab doh. Itu orang Indonesia ini terlalu banyak basa-basinya Pak. Sekarang apa yang diributkan lagi? Boleh tidak mantan presiden menjadi wakil presiden? Kan sibuk itu aja Pak. Kemarin maaf, awalnya Pak digiring supaya undang-undang dirubah agar presiden yang kemarin hanya berdasarkan amandemen undang-undang hanya boleh 2 periode, sekarang diusulkan 3 periode. Ribut. Akhirnya presiden ngomong, saya tidak akan merubah undang-undang dan saya tidak ingin 3 periode. Datang lagi kawan-kawannya Pak, tidak usah lagi jadi presiden 3 periode, cukup jadi wakil presiden. Maka besok akan ada, dulu dia wali kota, besok jadi wakil wali kota. Jadi wakil wali kota tuh yang naik, nanti wakilnya naik jadi wali kota, yang wali kota jadi wakil 2 periode. Sudah tuh naik lagi walinya, yang tadi wali inyo jadinya mutar-mutar. Subhanallah, dibuat begitu. Dan itulah tradisi kita. Yang lucunya ketika dia salah, seluruh orang meninggalkan Pak. Subhanallah, tidak ada. Bapak ni bagus jadi Pak RW, kami tengok, biarlah Pak RW sampai mati. Lah duduk Pak RW terpahapu Pak RW. Padahal yang dukung Pak RW itu dia, yang nyuruh Pak RW itu maju. Lah maju Pak RW itu dicemekan ya Pak. Sebenarnya saya dulu dukung pura-pura, rupanya iyo. Orang awak kan tak bisa dibasa-basi tu Pak. Subhanallah. Pak silakan makan deh, tak usah lagi Pak. Tapi piring itu dipegangnya juga Pak. Itu orang Indonesia. Maka dalam hal itu, itulah tradisi.